Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur buah. Yang menjawab salam puasanya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mas Arin itu waras, sehat, bergas, waras, bergas, soalnya piyayi Banyumas. Kelihatan ini kok bergas-bergas banget. Iya. Apa paling Pak Lurah, aku nembe ngertos asmanipun Pak Lurah. Ninjo Bargowo. Pramila iki PKK-ne kaya sekan. Iya, kaya sekan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu PKK ini. Ibu di PKK Kelurahan Dasari yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama Bapak Lurah yang kami hormati pula, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pengajian minggu pagi di bulan Ramadan. Semoga pengajian ini bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat ridhonya. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa penyampaian khususnya di bulan Ramadan ini, monggo untuk tajdidul imani wal Islam kita bersama-sama membaca syahadat 2 untuk memperbaharui iman Islam kita, untuk lebih membersihkan lagi iman Islam kita dalam menghadapi puasa bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu menirukan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam, kita dalam berpuasa di bulan Ramadan akan diberi keselamatan, kesehatan, kedamaian, baik iman Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila saya diberi doa agar kita itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puasa Ramadan ini, yaitu ketenangan
kesehatan dalam iman dan Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya panjang, mengikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ahillahu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Jadi doa ini Rasulullah mencontohkan agar kita diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kesehatan, kekuatan, ketenangan, kedamaian, iman serta Islam, sehat sampai selesai puasa kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu deh, insya Allah sehat. Ya Allah, sarapan masakan ketenger apa ketela, ketenger, kena sarapan pagi masakan sandang rapet papan anget mangan wae banyu mas antara itu nanti kelihatan sehat-sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan mengiringi kita semuanya dalam kita melaksanakan puasa Ramadan. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Rasulullah menyampaikan bukan berarti Rasulullah itu takut tidak mendapatkan surga dan takut tidak dihapuskan dosanya. Karena apa? Rasulullah sudah dijamin surganya. Rasulullah sudah dijamin karena maksum, tidak mempunyai dosa, tidak seperti kita. Saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, maka Rasulullah selalu memohon kepada Allah, wa ballighna Ramadan, supaya disampaikan ke bulan Ramadan, khususnya umat-umat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? 11 bulan sebelum bulan Ramadan, kita sebagai manusia biasa yang sering melonggo, sering cekcok, sering tengkar, sering berteriak-teriak, sering ya macam-macam. Itu banyak sekali kehilafan, kesalahan, dosanya. Rasulullah tidak ingin umatnya nantinya menimbun dosanya.
maka dalam doanya supaya disampaikan di bulan Ramadan agar umatnya berpuasa dalam bulan Ramadan itu nantinya akan mendapatkan baik ampunan, baik rahmat, barokah dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan itu adalah langsung pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kami sampaikan di sini bahwa kami akan menyampaikan amal utama di bulan Ramadan. 5 amal utama. Walaupun sebetulnya di bulan Ramadan itu banyak sekali amal-amal kebaikan yang akan kami sampaikan karena dibatasi waktu. 5 amal di utama di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah siap puasa. Di bulan Ramadan itu amal utama adalah puasa. Puasa itu siap itu banyak dalam dalam arti bahasa adalah menahan. Kalau cara Jawa ini itu menahan. Dalam istilah di Arab itu berbunyi begini: al-imsaku anil ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi al-imsaku anit ta'am, menahan, mencegah, ngeker, menahan dari ta'am makanan, menahan dari syarab minuman, menahan dari kalau mengatakan semacam ini padahal dia wong dewek ya. Arep ngomongna sing persis artine ya kok kadang-kadang bingung. Nanti sing penting menahan hubungan badan, dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, disertai dengan niat. Niat termasuk. Makanya monggo banyak usahakan. Ada pendapat yang mengatakan niat cukup 1 kali untuk 1 bulan. Ada yang berpendapat niat setiap hari. Niat apike ya ora berarti niat apike setiap hari. Nggih, apike maning kon supaya ora kelalen bareng-bareng setelah tarawih. Terserah niat apa jenengan. Apa mau pakai nawaitu sama wabinan dari monggo. Mau saya niat puasa di bulan Ramadan karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan. Nggih, monggo silakan. Apa ini panjenengan sing penting ada niat. Karena kalau tidak ada niat nanti puasanya sudah syah. Jadi itu niat. Jadi al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i napa namanya ma'an niyah beserta niat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar sampai ghurub syamsi. Puasa. Dan yang wajib puasa yang wajib berpuasa itu adalah 1 orang Islam. Insya Allah di sini semuanya Islam ya. Kalau yang bukan Islam nggak usah puasa.
puasa Islam. Balik. Nah, balik itu kalau tengere, kalau baca-baca di kitab-kitab itu tengere wong Bali terutama wong wadon itu pun napa namanya pun ada palang merah di jari, abang hijau. Yang saya tidak merasakan, saya tidak merasakan. Ya saya pernah tanya sama istri saya, jadi kepikir permulaannya, ya kaget, lo kagetnya pikir tahu-tahu kok, iya abang hijau. Jadi itu balik tengah balik terus berakal. Jadi orang-orang yang berakal, terutama orang-orang yang beriman, itu adalah wajib puasa. Jadi kalau yang tidak berakal tidak diperbolehkan buat puasa. Sehat, karena kalau kita sakit bisa diberi keruksohan, keringanan, diberi keringanan untuk tidak puasa, tapi nantinya menanggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan sekali yang namanya ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu kalau lagi bulannya datang, orang datang yang bukan bulannya datang, itu tidak wajib sholat dan tidak mengkodok. Iya, cuma yang mengkodok puasanya, sholatnya tidak. Sholat tidak juga. Apa itu puasa, apa itu sholat, itu harus mengkodok. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada yang namanya ibu-ibu. Yang nyatanya ulama itu yang namanya ibu-ibu itu melahirkan, membesarkan, menyusui, ya Allah. Sampai bapak-bapak seperti saya dengan Pak Lurah pernah disusui. Tidak mungkin barang disepuh orang itu. Jadi itulah. Jadi menapa namanya ibu-ibu itu adalah diberi prioritas utama oleh Allah dan Rasulnya, yaitu menapa namanya pun kalau terkena bulannya datang itu tidak mengganti sholat, suci dari M, yaitu suci dari M. Terus apa? Bukan musafir. Jadi ini kadang-kadang yang apa namanya, kita itu sudah diberi rukhsah, kita itu bepergian, ya. Ada yang apa namanya mengatakan atau pendapat bahwa asal bepergian, tapi kalau kita sendiri, kalau kita itu adalah ukurannya adalah marhalatain. Jadi ada dua bubur namanya kayak, iya. Diperkirakan sekitar kurang lebih 80 sekian. Itu baru bisa diberikan rukhsah keringanan. Pas puasa bisa tidak puasa, pas sholat bisa dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, baik di qashar maupun tidak di qashar. Nah itu ukuran 80 sekitar kurang lebih 82. Tapi yang berkeyakinan silakan, jadi silakan. Jadi apa namanya musafir. Sekarang kembali kepada siang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa siang itu adalah puasa itu adalah mencegah, menahan minum, menahan makan, menahan gunungan badan, itu di waktu siang hari. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa yang biasa. Puasa yang biasa. Tapi usahakan puasa yang nantinya kita itu
mendapatkan pahala yang lebih, yaitu di samping menahan makan, menahan minum, menahan hubungan badan, juga menahan matanya dari yang kurang baik, menahan telinganya dari mendengar yang kurang baik, menahan mulutnya dari yang bicara yang kurang baik, menahan tangannya dari yang kurang baik, menahan kakinya dari langkah-langkah yang baik, supaya kita bisa yang namanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jangan sampai kita itu nanti berpredikat rubba shaimin, rubba shaimin laisa lahu siyamu ilal ju' wal atas. Kebanyakan orang yang berpuasa tidak mendapatkan suatu apapun kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi kalau kita nandur pari, ya kudu panen tukule duit selemari. Ada nandur pari tukule super terkini. Nandur pari tukule super terkini. Malah sekarang itu ada lagu yang lebih viral. Iya, yang lagi viral. Iya, bumi yang memutih jadikan permata, bumi jadi permata. Enak banget Pak Dora. Jadi bumi pulau top ingin tahu lah jadi. Ya Allah, aku radokakan bojoku kan bumi tetap. Bumi menjadi permata. Ya Allah. Ini lagi viral jadi usahakan sebaik mungkin agar puasa kita nanti betul-betul puasa yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah sekarang begini Pak, andai supaya kita itu bisa menahan matanya dari melihat yang kurang baik, menahan pendengaran, menahan mulut, menahan hidung, menahan kaki, menahan tangan, kados pundi menawi lebih baik dari pagi tidur. Tidur. Walaupun itu ada hadis itu mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dia tidurnya sementara. Begitu subuh, ya baca Quran bilang tidur. Al-Tuhur bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ya, sulit bangun tidur lagi. Jadi kita kalau melihat itu sejarah Islam, kalau kita itu melihat sejarah Islam, Bapak Ibu, itu supaya itu bisa menjadikan Ramadan itu menambah spirit semangat, menambah spirit, jadi harus ada spirit Ramadan. Kalau kita melihat sejarah Islam, perang Badar itu adalah di waktu Jumat tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Perang memerangi Spanyol, Origesian itu di bulan Ramadan. Itu dalam sejarah Islam. Sekarang kita, negara kita Republik Indonesia yang kita cintai, kira-kira apa spirit Ramadannya? Waktu Presiden kita yang dahulu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta dalam menyampaikan memproklamikan kemerdekaan itu pada bulan puasa. Yang mengerek bendera orang yang lagi puasa. Jadi
17 Agustus 1945 itu jatuh pada Ramadan. Jadi spirit Ramadan tidak tidur. Berarti Ramadan itu bukan untuk tidur ya, tapi untuk namanya pun monggo kita bisa bersama-sama melaksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah yang pertama, puasa 5 utama. Yang kedua adalah qiyam, tarawih, tarawih. Silakan yang sebelah silakan, yang 23 silakan. Sing ora bener wis, sing ora tarawih. Udah begitu saja. Iya. Kan ada yang tanya, Pak, saya ada yang sebelah, saya yang 23. Yang baik siang mana Pak? Yang baik dua-duanya. Yang tidak baik, yang tidak baik, yang tidak tarawih. Jadi yang mulai, usahakan juga tarawih kita yang baik. Usahakan cepetan, tidak usah cepat, tidak usah cepat. Nanti ini dalam satu hadis disebutkan, ruba qaimin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga tarawih koma di sini man koma. Barang siapa yang mendirikan sholat yang dimaksud ini adalah tarawih itu dengan baik, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi menurut usahakan tarawih kita yang baik. Insya Allah kalau ibu-ibu, insya Allah ibu ini kadang-kadang yang banter itu adalah bapak. Ini kadang-kadang yang banter adalah bapak tarawih, tarawih. Jadi yang pertama adalah siang puasa, yang kedua adalah qiyam, yaitu salat tarawih, tahajud dan sebagainya, monggo silakan. Yang ketiga adalah tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Nah, ini. Insya Allah ada yang sehabis tarawih terus baca Al-Quran, baca Al-Quran semuanya. Ada yang habis subuh baca Al-Quran. Ini kalau kita, waktu pernah saya membaca satu kitab bahwa saat kita membawa Al-Quran, cuma membawa Quran itu biasa-biasa saja, setan itu biasa-biasa saja. Jadi pandemi nggak Quran kalau gitu lah, soalnya bulan puasa, bulan Ramadan, kalau gitu kan belum. Karena di situ yang anak pengajian, bawa Quran. Kalau cuma membawa tok, setan itu biasa-biasa saja. Ini setelah duduk dibuka, setan itu gelisah. Dibuka lalu dibaca Quran, setan itu kejar. Apalagi mengerti artinya dan dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setan itu stroke. Nggak bisa ngerti penjenengan, nggak bisa. Karena apa? Walaupun dalam puasa kan ada hadis yang akan disampaikan bahwa yang artinya setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Bukan berarti itu setan itu tidak akan menggoda panjenengan. Itu setan sudah diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan saja mau menggoda, setan kan mau menggoda selama yang namanya manusia masih rohnya masih di jasad, itu setan akan mengganggu seorang manusia yang masih ada rohnya. Oleh Allah silakan. Ngono ora bakal goda manusia umatku kecuali umatku wis ora kemutan maring aku Gusti Allah. Di situ kan ada. Jadi kecuali orang-orang yang ibadah soleh, yang ibadah dan soleh.
itu sudah tidak bisa diganggu. Dan ini mana panjenengan baca Quran terjemahe anak nggih sing cilik-cilik tulisane panjenengan ya golek sing gede-gede nggih nggih lampah kulo tesih napa nami ora apa mboten napa-napa teng Rasulullah niku ngger sing mahir Quran orang yang mahir Al-Quran itu selalu di apa namanya di PPD namanya apa itu? Nah, pokoknya diikuti oleh para malaikat. Ini kalau yang masih terbata-bata itu malah mempunyai dua pahala. Jadi itu sing pedane gatul cara jawabannya bahasanya gatul itu malah pahala loro. Pahala poli maca kamelan, kesulitan dalam membaca, pahala keistiqomahannya dalam belajar itu. Jadi pahala itu, jadi pada aku ini maca megotan, asal terus belajar. Ya, ada kan ada kepengen langsung pengen kayak simpori kita, nggih. Iya, nika wong sanu gulangane carane nggih. Sudah pakarnya nggih. Jadi kita mulai lantuk sedikit lah. Panjenengan ngapal bae sing telu kata. Telu kata utawa rong kata. Alif lam mim. Wis, kuwi disi. Rasulullah nate ngendikan sing masalah Quran niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi kalau yang mahir Quran itu disertai atau selalu di dia oleh malaikat kiramil bararah itu disebut malaikat istilahnya. Walladzi yaqra'u yata'u fihi. Pancen jenengane apa kowe gatal-gatul niku antem bahasa Arabnya aneh dibaca iki. Yata'u gatal-gatul. Aneh yata'u gatal-gatul fihi wa huwa alaihi syaqun. Jadi tiang orang yang masih terbata-bata dan dia merasa berat dengannya, jangan membaca Al-Quran makanya dia, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang satu adalah pahala kesulitan dalam membaca, yang kedua adalah pahala keistiqomahannya karena belajar Al-Quran. Nah ini jadi kenapa nggak panjenengan kepengen cara Arab gratul niku gini ya apa ya kata enggak sedang ini kok ya kata jadi satu puasa, yang kedua qiyam mulai tarawih, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat adalah membaca zikir. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah. Gersing grostal diatur urusan kaya aku rusak. Mboten rusak iki. Waktu. Jadi nomor namanya itu sing penting istiqomah. Ya, istiqomah selalu dibaca hari-hari dari kita udah jadi sing pokok panjenengan selalu punya himmah, punya kekuatan kangge belajar Al-Quran.
ada semangat belajar Al-Quran. Ini kok menapa namanya belajar Al-Quran. Oke, belajar Al-Quran. Dan ini zikir Gusti Allah ngendikaken dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi ngger mulang itu sing nom, bukan sing nom. Kalau memberikan pelajaran kepada yang sudah sepuh-sepuh, tajwidnya susah, tajwid kenian, apa kok malah ribet. Jadi sing penting hurufnya disebut baik, hurufnya disebut baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangsane kayak ini makanya iki. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Anggoane itu panjenengan darane zikron katsira. Zikron katsira yo apa? Nggih, wong niku kan lagi bangsane niku kan alam kok malah ngikuti maneh. Apakah jenengane ana apa? Kita yang keempat ini adalah zikir. Zikir niki ten mriki dipunaturaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Jadi kalimat zikir ingkang napa namipun dengan kalimat ini ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Nggih, lan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku napa? Nah, iku supaya dengan ya Allah cara wongan ku kesamaan sandung. Nggih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku ringan diucapkan tapi pahala napa niku berat timbangane lan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku mbok entek niku nggih. Jadi niku kangge zikir panjenengan dong pas karo masak karo apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sholawat. Apa maning panjenengan sholawat 30 apa ya? Apa nggih. Kesehatan ya pemaning di kurung hadapi ini mudah-mudahan ini sudah semakin endemi sekarang sudah alhamdulillah sudah kita itu apa namanya tapi tetap protokol kesehatan ada apa namanya laksana apa jenenge apa aku tahu kulo nate pas sholat dorong situ di pelare. Niku kan bar sholat terus sholat caranya ya kultas, kemudian tas. Niku si imam niku sinambakan. Pokoknya sekarang sudah tidak usah pakai maskeran. Ayo dulu, nggih. Lho kulo tak ini bingung dheweke niku. Berarti kemudian daripada masker, dari orang yang bermasker paling tidak ada. Bawa urusan jika loh, sudah tidak usah pakai masker. Ya Allah, mohon maaf. Itu panjenengan itu kalau tidak akan pakai masker ya silakan. Tapi nggak usah pakai begitu. Baik. Ya Allah, jadi protokol kesehatan. Jangan panjenengan jangan sekela semuanya. Apa ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil la ilaha illallah. Lan mungkin mari kang paling top istighfar.
Itu kan ringan. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai tidak ada satu kisah. Sampai-sampai yang namanya Imam Ahmad bin Hambal itu kulo kelalen jenengan itu terusan kotane ya kelalen. Imam Ahmad bin Hambal itu muridé Imam Asy-Syafi'i. Nggih, Imam Asy-Syafi'i. Niku tergerak hatine kepengin maring negara ingkang tebih negara niku pundi kulo kelalen niku. Kulo kelalen Basra apa pundi. Pokoknya tergerak hatinya kepengin banget maring anak bae. Temenan dia itu pamit karo murid-muridé santri-santrinya, beliau itu langsung ke tempat yang beliau itu akan tuju. Jadi sampai di sana pas Isya. Begitu baru sholat Isya, terus beliau itu karena sudah pada malam sambil zikir dan sebagainya masih di dalam masjid. Tapi oleh yang punya yang jadi marbot, si marbot itu tidak boleh di situ memanggil ke imam itu adalah Syekh, jangan di sini, tidak boleh, di luar saja. Saya itu panggilan orang adat, kalau yang lebih tua Syekh, yang kaya Syekh, yang banyak ilmunya Syekh. Jadi karena saya lebih tua dari panjenengan, insya Allah saya lebih tua dari panjenengan. Panjenengan berundang aku Syekh yang pertama. Syekh Fauzin. Ada yang bukan Pak Fauzin, gue sini Syekh Fauzin karena tuanya dudukan sebulan. Tidak boleh di dalam, di luar. Yang maksudnya di luar. Di luar di Serambi juga tidak boleh. Kebetulan di dekatnya itu adalah penjual roti. Lihat ada orang oleh marbotnya itu padahal itu Imam Ahmad bin Hambal itu orang top, dia bisa ada sambutnya banyak sekali. Di sini disikat-sikat. Akhirnya si tukang roti ini, Pak, ya saya kalau panjenengan butuh tempat monggo di tempat saya saja ada satu petak nanti untuk masuk ke dengan monggo. Oh ya, terima kasih. Itu selama beliau Imam Ahmad itu lenggak sambil ngaso, itu tidak berhentinya melihat pedagang roti tersebut. Begitu mudah adonan untuk pembuat roti itu astagfirullah. Pas ditempatkan untuk jadi roti, astagfirullah. Imam Ahmad itu lalu setelah ini selesai, Imam Ahmad tanya pada si penjual roti tersebut, Pak, panjenengan itu mengamalkan istighfar itu sudah berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun selalu astagfirullah, kepadung astagfirullah. 10 tahun. Panjenengan itu yang dikarepkan apa? Yang akan dikehendaki panjenengan dengan istighfar itu apa panjenengan? Saya itu alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Alhamdulillah saya sudah punya tempat tinggal. Pokoknya rezeki itu melimpah ruah. Cuma permintaan saya satu yang sampai sekarang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan panjenengan itu apa? Saya kepengin ketemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Allahu Akbar. Imam Ahmad Ibnu Hambal orang terkenal, orang paling top jalan dia sambil berkira-kira tergerak hatinya oleh bakul roti gara-gara bakul roti itu membaca istighfar. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan Imam Ahmad. Saya itu Imam Ahmad langsung. Jadi istighfar. Jadi tadi sholawat, monggo sholawat pada sekali sholawat tunjinya, sholawat 30,
yang belum haji ya pengen haji, pengen kan itu panjenengan juga pengen haji, sing pengen haji, terus bae wong sini napa namine niku suwe, nggih, suwe nunggunya suwe, panjenengan ora umroh ya haji sing terus bae, nggih, haji sing terus niku panjenengan kondur, setelah kondur nek duwe tanah mandan tambah, tanduri tanduri kacang. Namun kok baru tanduri kacang tukul paling 3 bulan tidur. Dan itu mangke dikaji. Kira-kira pengen. Orang kuwi kacang. Dadi kok oleh namanya hasil kacang kok orang muni, kan gampang tanah betul. Mulai si haji pertama itu kan menunjukkan ini yang namanya haji itu uang haji itu akan kembali ibu-ibu uang haji percaya dan yakin ada rekan saya kepengen haji sekali waktu itu belum menunggu sampai ke sana belum menunggu sampai ke sana terus dijual tanahnya terus untuk haji pulang duit TSI lebih gue tuku tanah malah lebih abad ini bagaimana tanah yang dijual yang pertama dan itu berarti ini bojo nih bapak ini hajinya sedikit lebih mau pak apa sih haji Fautoli haji Fautoli apa ditoli kalau yang mau umroh, nah ini ya promosi umroh sendiri. Kalau yang mau umroh ini nanti tanggal 29 sudah berangkat, tapi bikin bulan puasa 37 juta, bulan puasa. Nanti insya Allah tanggal 10-11 nasional pulang. Nanti berangkat lagi tanggal 21 akan 21-23. Itu nanti panjenengan kalau umroh nanti 21-23 di sana itu 10 hari terakhir Ramadan. Sip banget. Tapi 37 juta. Nah, kecil lah, kecil. Itu ada dan begitu nanti ini proses Bali mundur antara tanggal 11-12 panjenengan asal siap paspor sekarang buat di sini saja dekat di dekat Perjalanan itu terus minginitis ya lalu bayar 37 juta tunggu sebentar manasik sebentar insya Allah jadi mbok panjenengan ada yang ujuk-ujuk pengen umrah jadi apa namanya itu monggo usahakan supaya mungkin ya tidur rohak sementara dan yang terakhir yang kelima adalah sodako infak. Jadi yang pertama amalan utama di bulan Ramadan adalah jelas kewajiban kita siap di bulan Ramadan. Yang kedua qiyam tarawih senajan itu adalah sunnah muakkadah, jadi sunnah yang dikuatkan. Nah kayak sholat tahajud, tahajud kan sunnah mendekati wajib dan itu sunnah. Jadi insya Allah panjenengan menonton ini pun setelah tarawih dan nantinya Quran, tilawah Al-Quran, terus yang keempat zikrullah, yang kelima adalah sedekah. Yang namanya sedekah Rasulullah itu sudah panjenengan yang namanya infak itu infak apa sedekah itu bukan berarti hanya uang, tenaga, pikiran, berarti duit, terus berapa namanya pun jalan keluar itu juga termasuk sedekah, lan sedekah sing paling enteng bola bali kula-kula. Iki menika sen mulane
biasane anak piyayi nembe metu tes salat jamaah fardu metu pada rombongan kan anak-anak pas pada mesoki niku ana wong sing pertama orang mesoki ini mesem banyak mari mikine mari apa jenenge mari kasek ya mari ora iya pada grup jadi setelah itu ditanggung Pak panjenengan si mesa-mesa teng mriki sabab menapa nah kan Rasulullah sudah nikah pada Rasulullah biwadhi akika sodakotun mesa kumari sedulur lanang mari tanggang mari sapa baik itu kasih itu adalah sodako saya tidak punya uang ini tidak bawa uangnya saya lebih baik sodakonya senyum ya Allah yang namanya kepenake ajaran agama Islam yang jauh dari dan itu apa jenis kira orang mampu dengan la yukallifullaha nafsan illa wus'aha kembali pada sekedar infak jika ada orang sufi Robi'ah al-Adawiyah itu orang sufi dan lawan apa-apa gak punya apa-apa pas pada saat itu ada tamu beliau hanya punya roti satu akhirnya disukai tamunya yang mani ketanten menggunakan roti kursi cibuknya dong ini makan basa basi itu begitu ada roti satu langsung diambil dimakan kursi dia setidaknya terus setelah selang beberapa menit itu datang seorang pelayan dari seorang bos tinggi membawa penampan tinggi dari ibu yang disodorkan oleh Robi'ah al-Adawiyah dibuka. Aduh, ini bukan untuk saya. Kembalikan kepada bos. Ini bos, kamu apa namanya? Iman, ini untuk penjenengan. Enggak, kembalikan. Tadi. Yang kedua bawa lagi. Dibuka lagi oleh sama Robi'ah al-Adawiyah. Ini bukan untuk saja, kembalikan. Akhirnya yang ketiga datang lagi dibuka. Nah ini dan untuk saya tamunya itu heran. Panjenengan juga heran kok. Mau ditangkap barang itu ditangkap. Lalu lari si tamu itu sebelum tanya pada Robi'ah al-Adawiyah tanya kepada pelayan. Pelayan, panjenengan sih diperintah sampai belum proses, tidak proses pada ngantarakan itu. Ngantarakan apa sih kayak roti? Niku jadi jumlah niku 10. Niku niku begitu perlu kepulung milir dari sisi tak sakit. Sisi sakit. Ya Allah, jadi tekanan jumlah itu sama. Robi'ah al-Adawiyah tidak mau menerima. Jadi mulanya bersuwe-suwe puluh orang pernah jadi sinengsak tektokakan mari terkumpulan nembe bertampak. Soalnya apa? Robi'ah al-Adawiyah berkeyakinan kalau memberikan satu minimal akan kembali 10. Langsung memberi satu tamunya dan kemudian panjang dengan pertama boleh sama-sama dan kalau akan papat ada 5 kabeh enak soalnya sih memang harus beli patang dulu bener papat jadi menapa naminipun niku jadi sedekah itu di Rasulullah ngendikaken di beberapa macam manfaat sedekah. Yang pertama adalah mengundang datangnya rezeki jelas. 1 minimal 10, malah bisa terjadi 100.
malah niku sing ibarat napa naminipun sing diibaratkan pari serunggai isine pilihan akhirnya mendapatkan 700 butir. Jadi butir padi. Jadi yang namanya sedekah itu adalah mengundang datangnya rezeki. Yang kedua adalah menolak bala. Menolak. Rasulullah mengatakan bersedekahlah, bersegeralah bersedekah sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Maksudnya kayak gini, cepet-cepetan sedekah. Sing jenenge bala niku ora bakal nglampaui sedekah. Jadi paribasan umpamane niki bala niki teng mriki sedekah niku selalu teng ngarepe. Ngiringan. Jadi sing sering sedekah bisa terjadi ora kena musibah, ora kena apa. Kulo nate isi kados niku terus ana sing ngatur Pak Ustaz kados pundi. Kulo niku janji jenenge sedekah kayane ora tau ora. Nggih. Dan kulo winginane pertama gane kamase kulo nganggo sepeda motor, bali ketika sepeda motor wis ora lama. Ya terus kulo takon, panjenengan duwe sepeda motor pira? Kulo gak kasut wong kulo anake papat alhamdulillah papate duwe kabeh 5 kali kulo. Untung sing dijebuk kursi siji. Mulane panjenengan akeh sedekah sing papate sih. Jadi niku berpapate kabeh dimane entok. Karena seperti sedekah. Sedekah. Nggih. Terus lajengipun yang ketiga adalah niki saged menyembuhkan penyakit jelas. Kalian manjangaken umur. Niki kula bola-bali poman panjenengan ketindak-tindak sangu ngene. Sangu 5.000, 2.500, nggih, sangu bertindak-tindak. Dan panjenengan kula lagi mandan ketone mumet, nggih, mbok ujug-ujug mumet terus di apa caranya dicabut nyamannya Gusti Allah. Panjenengan cepet-cepet duit sing 5.000 kok kenapa? Panjenengan ora sida. Sangu. Jadi napa itu badhe napa mempan perpanjang umur niki panjenengan iki duit nggih. Terus napa naminipun ingkang salajengipun menika selalu pikantuk pertolongan ingkang panjenengan perlukan. Memerlukan apa ujug-ujug bidalaken. Jadi itu sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati yang dimuliakan Allah, nggih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini jadi dari mulai awal 5 amal utama yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan, terus qiyamul lail yang Ramadan, langsung ke Al-Qur'an, zikir, melakukan pun sedekah. Insya Allah kita rapat dengan walaupun kalau bulan-bulan ada dulu, tapi yang betul-betul asal untuk apa-apa. Ngomong bukan ini mempan ini ibu. Jadi aku yang biasa budulah. Jadi ini mempan bulan puasa ini. Esok-esok kudu tangi, kudu pedang terus membawa apa asal dan sebagainya monggo dan itu. Jadi monggo kita rapat usahakan ada rohat sebentar. Ya terus si penting aja nanti di napa diriwakaken inggih menika masalah-masalah sing hubungan pahalanipun wonten ing bulan Ramadan. Nggih, usahakan sebaik mungkin monggo nggih lan mugi-mugi kita lan panjenengan selalu sehat selamat, saged puasa gunung pinangku nanti ibadahipun baik salat puasane tarawih amal buka bisane wonten ngatanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah insyaallah dijamin kula panjenengan dadi wong sing takwa bener-bener. Mustaqim, nggih, mustaqim itu adalah yang paling tinggi, nggih. Alhamdulillah, la'allakum tattaqun. Wong sing takwa niku mangke badhe disambut. Malaikat Gusti Allah sing jaga itu surga. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Selamat datang rombongan
beserta Bapak Lurah dan Lurahnya. Bapak Lurah kan juga rombongan benar disalami, diselamat datangi, selamat datang Sugeng Rabu Wilujeng Sumping Yai PKK beserta Bapak Lurah Sasari Fatuhuruha Politi masuklah ke surganya Allah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan kami mohon maaf apa manik berjalan apa yang kami sampaikan banyak kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah rambutan, buah semangka, buah durian, buah palem, itulah nama-nama buah.